kesempatan bisa mengetahui apa sih cita-cita sekolah kita. Baik Bapak Ibu, salawat salam semoga terlimpahkan kepada kita semua, kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mensosialisasikan visi misi. Saya ingin menyampaikan dulu tentang sekolah sehat tadi. Oke, baik. Saya ini video ya Pak? Ya, video. Iya. Dapat nanti kita edit ada masalah. Nah, terus saja. Saya ingin menyampaikan kenapa Bu Tuti berdiri di sini untuk melaksanakan atau mensosialisasikan sekolah sehat. Sebelum saya kembali ke visi misi. Ya. Seperti kita ketahui pada pandemi COVID-19 ya, ini kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita seharusnya sudah kembali hidup bersih dan sehat. Anatopatunal iman itu kembali ke situ. Nah, melalui ya apa ini namanya ujian-ujian ya, kita diingatkan bahwa sesungguhnya dengan hidup sehat kita itu akan sangat bahagia, sangat sejahtera untuk kehidupan selanjutnya. Makanya kemudian Dinas Pendidikan itu salah satu langkahnya adalah mengambil jalan dengan melakukan pembiasaan itu melalui program sekolah sehat. Nah, sekolah sehat itu dilaksanakan oleh sebenarnya seluruh masyarakat, tapi karena ini di Dinas Pendidikan, maka arahannya adalah sekolah-sekolah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan TOT, Training of Trainer, atau aku terbaliknya saya ya. Jadi kemarin yang dipilih adalah Bu Tuti sebagai trainer atau pelatih dari sekolah sehat untuk teman-teman kita di sekolah masing-masing. Nah, jadi Bu Tuti selama ini masih punya beban, bukan beban sih, masih punya tugas untuk melakukan dari sosialisasi sampai pelaksanaan, sampai kemudian evaluasi, monitoring dulu, baru evaluasi. Nanti kemudian program RTL selanjutnya, rencana tindak lanjutnya ada, itu yang akan dilaksanakan oleh Bu Tuti. Jadi nanti pada tanggal 15, sebenarnya Bu Tuti sosialisasi itu tanggal 6 ya, 6. Cuma ya itu untuk guru-guru ya. Tapi karena kemarin ada kendala-kendala maka kita undur. Kemudian nanti tanggal 11, 12 Bu Tuti juga ada praktek langsung TPS dengan murid-murid. Ada di RTN, bukan? Iya itu tanggal 11 12 Bu Tuti itu ada sosialisasi ke anak-anak langsung praktek bentuknya TPS, cuci tangan pakai sabun. Iya sama sikat gigi itu kan kelas nomor 1 dan nomor 2 ya. Itu. Nah itu Bapak Ibu guru wali kelas nanti harapan saya Bu Tuti nanti akan menyebarkan RTL-nya, jadwalnya ke kelas masing-masing sehingga wali kelas tahu bahwa pada tanggal sekian kegiatan kelompok 1 seluruh kelas gitu ya. Jadi saya mohon kepada Bu Tuti nanti bagikan itu program sekolah saya sampai ke jadwal-jadwalnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu wali kelas tidak kaget. Itu yang pertama ya. Ya, kemudian untuk gerakan cuci tangan sedunia itu akan dilaksanakan pada tanggal 15. Setiap sekolah itu memvideokan nanti akan di YouTube-kan. YouTube itu nanti linknya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan ke dinas tapi langsung linknya ke Kemendikbud. Ya, gitu ya, betul ya. Nah, nanti itu yang akan membuat Pak Isul.
Itu saja yang saya sampaikan tentang sekolah saya. Saya kembali ke visi misi. Kita tahu Bapak itu pasti tidak asing lagi dengan visi misi. Ya, apa artinya visi, apa artinya misi sudah tahu. Karena ini kan saya datang April 2018, saya hanya meneruskan visi dan misi sekolah ini. Ya, di mana visi dan misi di sekolah ini saya tidak merubahnya. Tetap seperti yang saya datang waktu ke sini. Tapi saya coba untuk mengingatkan kembali apa itu visi. Visi itu cita-cita. Cita-cita sekolah kita itu pengen apa sih? Ya kan? Makanya kemudian dasar dari visi yang sudah ada yang tahun sebelumnya 2017 ke belakang saya ambil di situ. Ya. Kemudian oh ini loh cita-citanya SDN 04. Ya, makanya kemudian dari visi itu saya ingin menindaklanjuti dulu yaitu dengan misi. Misi itu berarti caranya, ya, gitu. Cara melaksanakannya. Saya berhenti dulu ya, maaf ada azan. Melalui ya keinginan kita sehingga kita bisa mengembangkan sekolah kita, memajukan sekolah kita. Kemudian visinya adalah cara melaksanakannya. Baik Bapak Ibu, saya tahun 2018 datang ke sini, itu saya rapat dulu dengan Dewan Guru dan Staf, itu prosesnya. Yang lalu dulu kan pernah sering saya rapat ya. Di situ ada agendanya, program sekolah, visi misi, kegiatan rencana dengan orang tua murid, ada kan? Masih ingat ya? Ya. Itu. Nah di situ, di sini untuk tentang visi misi 04 itu saya sudah melalui rapat. Kemudian dari rapat itulah menghasilkan evaluasi dari visi misi yang lama. Nah, saya tidak menemukan sesuatu yang harus dirubah ya dari visi yang lama, visi yang lama. Menurut saya itu masih bisa diterapkan di SDN 04 karena kalau saya perhatikan ada beberapa yang sudah tersampaikan akhirnya sudah berhasil dilaksanakan, ada juga yang belum. Jadi tidak perlu saya merubah visi di sini, tapi saya harapannya visi itu kembali kita canangkan, kita lanjutkan, kita laksanakan untuk perubahan tahun-tahun ke depannya. Makanya kemudian melalui evaluasi inilah terjadi proses penyusunan visi misi yang baru itu pada 21 Juli 2018 melalui rapat tadi ya. Kemudian dari hasil penyusunan ini muncullah visi misi baru. Tapi ini visi misi baru itu tetap pada koridor yang lama. Nah, dari visi misi yang baru ini ya, kemudian saya mensosialisasikan pada 28 Juli 2018 meskipun ya dilaksanakan sekarang. Itu, tapi secara tersirat sudah disampaikan pada saat rapat-rapat tahun dulu melalui program-program sekolah. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian juga sudah tersampaikan juga pada saat rapat dengan wali murid. Nah dulu saya sering rapat ya dengan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 melalui tahapan-tahapan tanggal. Ada itu kalender sekolahnya ada. Nah dari sinilah maka kita dari hasil proses ini maka kemudian kita menghasilkan visi dan misi. Yang mana visinya? Maka inilah visinya. Nah ini Bapak Ibu visinya. Visi sekolah kita SDN 004 Sangatta Selatan adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi, disiplin, dan berwawasan lingkungan berlandaskan impact dan impact. Persis sama dengan yang dulu yang ada di papan di luar.
Ini saya tidak merubah sedikit pun. Asli. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sudah ada beberapa yang berhasil dilaksanakan. Itu evaluasi saya. Yang berhasil tentunya berwawasan lingkungan. Kita lihat lingkungan kita, ya kan, sudah asri, rindang, ya, hijau, isi, aman, nyaman. Nah, ya kan. Kemudian kita berprestasi, alhamdulillah, meskipun untuk saat ini belum sampai ke kabupaten, tapi untuk tingkat kecamatan kita selalu mendapatkan tempat untuk prestasi-prestasi apapun itu, ya, baik gurunya maupun muridnya. Bahkan gurunya kan kemarin sudah ikut Bupres juga, alhamdulillah, ya Pak. Sebelum-sebelumnya malah sudah tingkat provinsi. Ya, nah itu artinya visi ini sudah sebagian berhasil. Cita-cita kita sudah sebagian terlaksana. Ya, imtaknya sudah, alhamdulillah, warga SDN 04 sudah imtak, iman dan takwanya sudah melekat, tidak perlu lagi pokoknya tidak tergoyahkan lah. Ya. Nah, imtaknya sudah. Nah, ini misinya. Misi itu yang dulu itu ada 12 langkah. Ya, ada 12 langkah, tapi disinilah perbedaannya. 12 langkah itu saya ringkas, bukan saya buang, saya ringkas bahasanya, tapi intinya sama, isinya sama, menjadi 7, supaya nanti pada saat kita akreditasi maupun pada saat kita sekolah sehat maupun pada saat siapa tahu ada apa itu ya, sekolah adiwiyata, biasanya ditanya visi misi. Kalau kebanyakan misinya takutnya nggak hafal, makanya saya ringkas menjadi 7 langkah. Ya, 7 langkah ini ya, ini sama dengan yang sudah ada. Caranya atau misinya menumbuh kembangkan bakat dan prestasi siswa di bidang akademis maupun non akademis serta kelulusan. Menumbuh kembangkan bakat siswa, paham ya sudah ya? Ini menurut saya udah tahu semua lah ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan siswa secara efektif, kreatif, dan inovatif. Ini sudah dilaksanakan karena kita sudah ICT ya. Kemudian yang ketiga, membudayakan hidup disiplin, berbudi pekerti luhur, berjiwa sosial, dan bekerja keras. Ya, ini caranya. Membudayakan, kita ini ingin membudayakan berarti membiasakan seperti tadi sekolah sehat. Itu sekolah sehat. Sekolah sehat ingin membudayakan atau membiasakan hidup bersih melalui cuci tangan, ya, dan gosok gigi. Makanya kemudian di salah satu misi kita ternyata ada ini. Nah, ya, ini. Kemudian yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran kepada seluruh warga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Alhamdulillah kita sudah menjaga, nyatanya lingkungan kita ya bersih, rapi, aman, sehat, gitu ya. Sampah-sampah juga tidak berserakan. Yang kelima, mewujudkan lingkungan sehat yang bersih, rindang, asri, aman, dan nyaman. Nah ini ya sudah bersih, rindang, asri, aman, dan nyaman. Tinggal ininya, ini nanti hubungannya sehat ini hubungannya dengan program sekolah sehat. Ya itu akan dikembangkan oleh Bu Tuti nanti. Dan yang keenam, meningkatkan keagamaan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak sudah ada kegiatannya Pak Mansur, Bu Rosdiana, Pak Mansur tiap ada ya maulid nabi, ada sholat berjamaah, ada apa ngaji bersama, Burika juga ada, ya ada kegiatan agama ya, Burika, terus Bu Rosdiana juga sudah ada, ini ada sholat duha ya Bu ya, sholat duha bersama untuk kelas rendah. Nah, yang sholat duha itu harapannya ke depan nanti kalau sudah betul-betul PTM normal
itu Pak Mansur bisa mengembangkan untuk kelas tinggi. Tergantung nanti bagaimana penjadwalannya. Paling nggak nanti seminggu bisa bergilir. Seminggu kelas 1A, kelas 1. Seminggu 4A, seminggu 4B misalnya kayak gitu. Terserah Pak Mansur nanti ini bisa dikembangkan untuk anak menambahkan pengamalan dalam kehidupan beragamanya. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan budaya ilmu dan tata nilai kehidupan yang religius. Ini sudah sama tadi ya, ini. Cuman ini lebih luas. Religiusnya di mana? Kalau tadi kan agama-agamanya ya, maksudnya pembiasaan secara ibadah. Nah, religius yang lain apa? Sopan santun. Ya, tata krama yang baik, berbicara yang baik. Mohon maaf, di sini masih ada PR kita, ya, yaitu berbicara yang baik, khususnya dari anak-anak kita. Saya sering mendengar sekali anak-anak keluar kata-kata kotor. Tolong itu diingatkan Bapak Ibu jika mendengar, ya, tidak apa-apa ditegur, tolong ditegur aja. Dan yang sering itu bodoh, ya, kata bodoh. Bodoh itu ya tolong jangan, artinya Bapak Ibu jangan berpikir nanti gini, nggak usah. Tapi cobalah untuk selalu mengingatkan dan mengingatkan terus, mengingatkan anak. Kalau terus kemudian duduk, kita tidak bisa merubah budaya duduk di lantai dengan di kursi, ya kan? Kan beda, di kursi duduknya. Nah, biasanya nengkreng nih kakinya pada saat pelajaran ya, kakinya ada di ini pada saat pelajaran. Itu tolong ditegur, ya. Nggak usah sungkan-sungkan, itu kan anak kita. Kita bayangkan bahwa itu anak saya kok duduknya seperti ini di depan bu guru lagi. Nah, itu kan tidak sopan. Kecuali kalau kita duduk di lantai, itu tidak masalah, ya. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang membuat cita-cita kita kadang-kadang terhambat, ya. Jadi yang ingin kita capai kemudian masih belum bisa mencapai 100%. Untuk itulah kerjasama Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan misi ini semua melalui pengamalan, ya. Kemudian selain pengamalan juga diterapkan di diri sendiri dan juga kepada murid-murid kita, karena objek kita adalah murid-murid. Tolong sehingga terjadi perubahan yang signifikan pada anak-anak kita, khususnya pada diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu untuk visi ini. Kemudian apa sih tujuannya? Dengan cara kita membuat visi, kemudian kita mengerjakannya seperti ini. Tujuannya seperti ini. Kita ingin mewujudkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dalam kondisi sekolah disiplin, demokratis, nyaman, dan berkarakter. Menciptakan budaya membaca, ya, menyediakan fasilitas perpustakaan, kemudian membimbing siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi, ya, berbasis sekolah, menggali dan mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan non akademis, ya, ekstrakurikuler dan kurikuler. Kemudian juga mendorong anak untuk mampu hidup mandiri, nantinya tidak tergantung kepada orang lain. Dia mampu untuk bisa berpikir, nalarnya itu sudah bisa diandalkan tanpa harus tanpa harus minta bantuan terus, baik itu pada orang tua maupun kepada Bapak Ibu. Kita ciptakan anak yang bisa mandiri. Kemudian juga mendorong terwujudnya sekolah, kemudian lingkungan sekolah yang nyaman, asri dan sehat. Tujuan ini rujukannya kepada misi tadi. Tujuan ini rujukannya kepada misi. Jadi dari misi itu kita ingin terwujudnya ini loh, ini. Setelah kita kerjakan ini loh hasilnya. Tujuannya seperti ini, ya. Nah itu nanti hasilnya bisa kita rasakan sendiri. Dan juga meningkatkan penguasaan dan pengamalan kita sesuai dengan tahapan umur siswa. Ini tujuan kita. Nah itu Bapak Ibu ya, harapan saya dengan